Halo teman-teman, selamat datang di channel ASN Edu. Di sini kita akan belajar dan berlatih soal-soal untuk seleksi CPNS, sekolah kedinasan, BUMN, serta berbagai tes berbasis TKD dan TPA lainnya. Dengan pembahasan yang jelas, mudah dipahami, dan penuh tips bermanfaat. Di video kali ini, kita akan belajar cara mudah menaklukkan soal perbandingan kuantitatif, baik berbalik nilai maupun senilai, untuk kasus 2 variabel dan juga untuk kasus 3 variabel. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di video kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal perbandingan kuantitatif dengan menggunakan rumus Jitu OWH. OWH adalah singkatan dari orang, waktu, dan hasil. Nah, rumus ini digunakan untuk menyelesaikan soal perbandingan yang melibatkan ketiga unsur tersebut. Di sini orang atau O itu adalah objek yang melakukan pekerjaan atau menghasilkan sesuatu. Contohnya seperti manusia, itu biasanya di soal ada pekerja, ada tukang. Nah, biasanya juga ada hewan. Di contoh soal biasanya ada sapi yang menghabiskan pakan rumput. Biasanya juga mesin yang menghasilkan suatu barang maupun objek-objek lainnya. Nah, sedangkan waktu itu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau menghasilkan sesuatu. Nah, untuk hasil itu adalah jumlah pekerjaan yang selesai atau habis maupun produk yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi kalau kita mengerjakan soal perbandingan kuantitatif bisa menggunakan rumus Jitu OWH di sini. Nah, untuk penerapannya bagaimana? Untuk penerapannya kita bisa menuliskan dulu O WH di sini. Nah, biasanya dalam soal nanti akan disebutkan entah itu ada orang dan waktu, bisa saja orang, waktu, dan hasil juga ada. Nah, jadi di situ bisa ada 2 variabel ataupun bisa ada 3 variabel dalam soal. Nah, dia itu biasa akan ada 2 pernyataan. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Misalnya di pernyataan 1, orang yang bekerja itu 5 orang dengan waktu 3 hari akan menghasilkan 10. Akan menghasilkan 10. Nah, biasanya yang ditanyakan entah itu orang, entah itu waktu, entah itu hasil. Misalnya yang ditanyakan waktu bisa kita misalkan dengan X. Dan di sini kalau di soal misalnya 6 orang dan hasilnya adalah 12. Nah, bisa seperti ini. Nah, cara pengerjaannya bagaimana teman-teman? Kita bisa mengambil dulu unsur yang ada X. Jadi, caranya adalah kita buat kali lurus, kemudian dikali silang. Gitu arahnya. Nah, jadi yang mengandung unsur X akan kita tulis di ruas kiri. 6 kali X dikalikan dengan 10. Nah, kemudian kita lanjut pernyataan yang tidak mengandung unsur X. Itu adalah 5 dikali 3. Ingat ya, pertama dikali lurus dulu, kemudian dikali silang. 3 kali 12. Jadi sama dengan, kita tuliskan di ruas kanan, 5 dikali 3 dikali dengan 12. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan rumus OWH ini. Nanti untuk selanjutnya bisa kita lanjut ke latihan soal. Oke, untuk soal yang pertama, seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika peternak menjual 5 ekor sapinya, berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, di sini sebelum menyelesaikan soal, kita tulis dulu rumus OWH-nya. OWH. Nah, pada soal diketahui di sini ada seorang peternak, di sini ada 20 ekor sapi. Nah, di sini ada 2 objek yang disebutkan dalam soal. Yang mana yang kita pakai? Nah, yang kita pakai itu adalah yang berhubungan dengan waktunya. Nah, di sini 20 ekor sapi yang bekerja atau yang akan menghasilkan sesuatu atau yang akan menghabiskan persediaan makanan. Nah, seperti ini. Jadi, di sini objek atau orangnya itu adalah 20 ekor sapi ini. Sehingga bisa kita tulis di sini yang pertama 20. Nah, dia menghabiskan selama 30 hari. Nah, ini menunjukkan waktu. Jadi di sini kita tulis 30. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Nah, hasilnya di sini tidak disebutkan dalam soal, jadi bisa kita tuliskan saja dengan 1. Nah, untuk pernyataan keduanya, peternak menjual 5 ekor sapinya. Nah, awalnya peternak memiliki 20 ekor sapi. Tapi karena sudah dijual 5 ekor, jadi tersisa itu 15 ekor saja. Nah, artinya di sini O yang kedua adalah 15. Berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, yang ditanyakan adalah
hari atau waktunya. Jadi di sini kita misalkan saja X, sedangkan hasilnya tetap 1 karena tidak diketahui dalam soal. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita akan menggunakan rumus persamaan, di mana ruas kiri ini nilai yang mengandung unsur X, sedangkan di ruas kanan nilai yang tidak mengandung unsur X. Jadi, pertama kita buat dari bawah sini karena mengandung unsur X. Jadi, caranya adalah kali lurus pertama, kemudian kali silang. Jadi, ini 15 dikali X dikalikan 1. Bisa ditulis di ruas kiri karena mengandung X. 15 kali X dikali dengan 1. Kemudian ruas kanannya kali lurus 20 kali 30, kemudian kali silang dikali 1. Tulis di ruas kanan 20 kali 30 dikali dengan 1. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan ini. Untuk memudahkan perhitungan, kita pindah dulu dua bilangan yang bukan X ini ke ruas kanan sini, sehingga dia akan berada di bawah. Jadi X sama dengan 20 kali 30 kali 1 per 15 kali 1. Nah, satunya bisa kita coret. 30 dan 15 bisa dicoret menjadi 2. Ini tersisa 1. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 20 dikali 2. 40 dibagi 1. Hasilnya tetap 40 hari. Karena yang ditanyakan waktu. Jadi jawabannya yang C. Nah, begitu teman-teman menyelesaikan perbandingan kuantitatif menggunakan rumus OEH. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Jika 5 orang tukang dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam 20 hari, berapa banyak tukang yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sama dalam 10 hari? Nah, jadi di sini kita tuliskan kembali rumus OWH. Nah, pernyataan pertama menyatakan 5 orang tukang, jadi ada 5 orang. Sini ada 5, menyelesaikan sebuah rumah. Nah, di sini dinyatakan sebuah rumah, artinya membangun sebuah rumah. Hasilnya adalah 1 dalam waktu 20 hari. Jadi waktunya adalah 20. Kemudian pernyataan kedua, banyak tukang yang diperlukan. Nah, ini pertanyaannya, berapa banyak tukang yang diperlukan? Jadi yang ditanya adalah orang, teman-teman. Jadi di sini kita misalkan dengan X. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sama dalam waktu 10 hari. Jadi waktunya di sini 10 hari. Nah, sama saja dia ingin menghasilkan sebuah rumah, satu rumah. Jadi hasilnya tetap 1. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita pilih dulu yang ada unsur X-nya. Kita buat dulu persamaan di sini. Jadi pertama kali lurus, kemudian kali silang. Jadi X dikali 10 dikalikan dengan 1. Itu sama dengan 5 dikali 20 kali silang. Jadi 5 kali 20 kali 1. Ya, seperti tadi teman-teman, bisa kita pindahkan ruas dua bilangan ini selain X ke sini. Jadi X itu sama dengan 5 kali 20 kali 1 per 10 kali 1. Ini bisa dicoret. Nah, 20 dibagi 10 itu sama dengan 2. Jadi X sama dengan 5 dikali 2 itu sama dengan 10 orang. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Seorang penjahit dapat membuat 30 baju dalam waktu 6 hari. Jika ia ingin menyelesaikan 50 baju, berapa hari yang ia butuhkan? Nah, seperti tadi teman-teman, kita bisa langkah pertama adalah membuat rumus OWH-nya dulu. OWH. Jadi ya, pernyataan pertama, seorang penjahit. Nah, di sini dikatakan seorang penjahit membuat 30 baju. Jadi seorang penjahit ini adalah orangnya, teman-teman, karena dia menghasilkan sesuatu. Jadi seorang penjahit O itu tulis dengan 1 dapat membuat 30 baju. Jadi hasilnya adalah 30 dalam waktu 6 hari. Jadi waktunya adalah 6. Pernyataan kedua,
ia ingin menyelesaikan 50 baju. Jadi dia ingin menghasilkan 50 baju. Berapa hari yang ia butuhkan? Nah, di sini ia ini berarti masih seorang penjahit itu. Jadi orangnya masih tetap satu. Dan pertanyaannya berapa hari yang ia butuhkan. Jadi kita akan mencari waktu di sini. Nah, simpel kan teman-teman? Jadi seperti tadi, yang ada unsur X di bagian sini, jadi yang kita kerja dari ruas kiri itu yang mengandung unsur X. Jadi tulis ruas kiri adalah pertama kali lurus 1 dikali X, kemudian kali silang kali 30. Jadi 1 kali X dikalikan dengan 30. Itu sama dengan ruas kanannya 1 dikali 6 kali silang kali 50. 1 kali 6 dikali 50. Pindahkan kedua bilangan ini selain X sama dengan 1 dikali 6 dikali 50 per 1 dikali 30. Nah, coret 1. Ini 0 bisa dicoret dengan 0 di atas. Kemudian 6 bisa dibagi dengan 3, menghasilkan 2. Jadi tersisa X sama dengan 1 dikali 2 dikali 5. Jadi 10 per, di sini sudah habis, jadi per 1. Itu sama dengan 10 hari. Jadi hari yang ia butuhkan adalah 10 hari. Mudahkan teman-teman menggunakan rumus OEH. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4, sebuah mobil menempuh jarak 180 km dengan menghabiskan 15 liter bensin. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil jika menggunakan 20 liter bensin? Nah, kita tuliskan dulu OWH. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung karena di dalam soal tidak disebutkan waktu. Jadi bagaimana kita menempatkannya? Nah, sekarang kita akan menentukan O-nya dulu, teman-teman. Orang. Nah, di sini disebutkan sebuah mobil dan jarak, kemudian ada bensin yang dihabiskan. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat yang menghabiskan bensin itu apa, teman-teman? Mobilnya atau jaraknya? Tentunya jarak ya, semakin bertambah jarak artinya bensinnya akan semakin habis. Jadi, yang kita pakai di sini sebagai O adalah jarak. Jika teman-teman kurang paham, bisa lihat kembali ke pengertiannya di sini. Orang adalah objek yang melakukan pekerjaan atau menghasilkan sesuatu. Nah, di sini bukan cuma menghasilkan, tapi bisa juga menghabiskan. Jadi yang di soal nomor 4, menghabiskan itu adalah jaraknya, karena jarak, bukan karena mobilnya. Sehingga bisa kita tuliskan, oh itu adalah jarak. Di sini pernyataan pertama 180. Nah, waktunya kapan teman-teman? Karena ini tidak disebutkan waktunya di dalam soal, sehingga waktunya bisa kita tulis dengan 1. Sedangkan untuk hasilnya itu adalah menghabiskan 15 liter bensin. Nah, untuk pernyataan kedua ditanyakan berapa jarak. Jarak tadi adalah O. Sehingga di sini bisa kita misalkan dengan X. Waktunya tetap 1 dan hasilnya adalah menggunakan 20 liter bensin. Nah, dari sini bisa kita selesaikan kembali dengan menggunakan persamaan, di mana X di ruas kiri. Pertama dikali lurus, kemudian dikali silang. X dikali 1 dikali dengan 15. Kemudian untuk di ruas kanan, 180 kali 1 kali lurus, kemudian kali silang dikalikan dengan 20. 180 kali 1 dikali 20. Seperti biasa, selain X dipindahkan ruas 180 kali 1 kali 20 per 1 kali 15. Di sini mana yang bisa kita sederhanakan? 20 ini bisa kita bagi dengan 5, bersisa 4. Di bawah juga harus dibagi dengan 5, bersisa 3. Nah, 18 bisa dibagi dengan 3, menghasilkan 6. Jadi ini 60 kali 1 kali 4. Itu X sama dengan 6 kali 4, 240. Jangan lupa di sini 60 ya teman-teman. Di bawahnya sudah habis, jadi X-nya adalah 240. Sehingga jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut jika menggunakan 20 liter bensin adalah
240 km. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Oke, sebuah pabrik roti dapat memproduksi 1000 roti dalam waktu 4 jam dengan 5 orang pekerja. Jika pabrik tersebut ingin memproduksi 1500 roti dalam 3 jam, berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan? Nah, di sini ada 3 variabel. Nah, tentunya di sini ada sebuah pabrik roti dan ada pekerja. Seperti biasa, yang menghasilkan itu adalah pekerja ini. Kalau pabrik tidak ada pekerja, tidak akan menghasilkan 1000 roti. Nah, kita tuliskan dulu OWH. Nah, orang di sini sudah kita tahu ya, ada 5 orang pekerja. Kemudian waktunya adalah 4 jam, teman-teman. Dan akan menghasilkan 1000 roti. Ini pernyataan kedua. Jika pabrik tersebut ingin memproduksi 1500 roti, artinya hasilnya adalah 1500. Dalam waktu 3 jam, waktunya adalah 3 jam. Berapa banyak pekerja tambahan? Nah, teman-teman harus perhatikan. Mungkin di soal itu bisa ada yang mengecoh. Di sini yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Jadi, pekerja sebelumnya itu ada 5 orang pekerja. Dan yang ditanyakan tambahannya itu berapa, sehingga kita harus tulis dengan O1 atau orang pertama O1 ditambah dengan pekerja tambahan. Pekerja tambahan ini bisa kita misalkan dengan X. Nah, O1 ini apa, teman-teman? O1 ini adalah orang pada pernyataan pertama, yaitu 5. Jadi bisa kita tulis ini adalah 5. 5 ditambah X. Nah, selesaikan seperti tadi yang mengandung unsur X di ruas kiri. Jadi pertama ini tulis 5 ditambah X itu kali lurus kali silang. Dikali 3 dikali dengan 1000. Sama dengan 5 dikali 4 dikali silang 1500. Jadi 5 kali 4 dikali 1500. Ingat yang ada unsur X. Nah, di sini teman-teman tidak bisa langsung pindahkan 5 ke ruas kanan karena dia berada dalam kurung bersamaan dengan X. Jadi yang kita pindahkan adalah 3 dan 1000 ini. Jadi di ruas kiri tersisa 5 ditambah X sama dengan 5 dikali 4 dikali 1500 per 3 dikali 1000. Nah, nolnya 2 bisa kita coret. Kemudian 15 bisa dibagi dengan 3, tersisa 5. Nah, 5 di sini bisa dibagi dengan 10 ini bisa dibagi dengan 5, sehingga di sini bersisa 2, di sini bersisa 1. Jadi 5 tambah X sama dengan 5 kali 4 kali 1 itu adalah 20 per 2. 5 ditambah X sama dengan 10. Nah, sekarang karena yang dicari X-nya adalah dicari X, jadi X sama dengan 5 pindah ke kanan jadi minus 10 dikurang 5 itu X sama dengan 5. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 5 orang. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk membuat 12 potong kue dibutuhkan 3 orang koki selama 2 jam. Jadi ini seperti soal nomor 5 tadi ada 3 variabel, teman-teman. Jika koki yang bekerja berkurang menjadi 2 orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat 8 potong kue? Seperti biasa kita tuliskan rumus OWH. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi orang di sini adalah 3 orang koki pada pernyataan pertama dan waktunya adalah 2 jam. Kemudian menghasilkan 12 potong kue. Di pernyataan kedua, jika koki yang bekerja berkurang, ingat ya, di sini menjadi. Jadi bukan 3 dikurang 2 tetapi menjadi. Jadi orang di sini tersisa hanya 2 orang.
jangan terkecoh dengan soal teman-teman. Di sini orang 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jadi yang ditanyakan waktu. Bisa kita misalkan dengan X untuk membuat 8 potong kue. Jadi hasilnya adalah 8. Seperti cara yang tadi, di ruas kiri yang mengandung unsur X, pertama dikali lurus, kemudian dikali silang. Jadi 2 dikali X dikali 12 itu sama dengan ruas kanannya kali lurus, kemudian kali silang. Jadi 3 kali 2 dikali dengan 8. Oke, yang tidak memiliki nilai X, kita pindah ke ruas kanan. X sama dengan 3 kali 2 kali 8 per, di bawahnya ini 2 dikalikan dengan 12. Nah, 2 bisa kita coret. 3 ini bisa membagi 12, jadi di sini sisa 4, 12 bagi 3 itu adalah 4, di sini sisa 1, ini juga sisa 1. Jadi X sama dengan 1 kali 1 kali 8, itu adalah 8, 1 kali 4, oh sorry, di sini bisa langsung kita bagi saja. 8 dibagi 4 itu adalah 2, jadi X itu sama dengan 2. Jadi pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Adalah 2 jam, karena satuannya tadi adalah jam. Oke teman-teman, jadi itu saja latihan soal. Ada 6 soal tadi. Dari 6 soal tersebut, saya yakin teman-teman sudah bisa paham. Dengan menggunakan rumus OWH, kita bisa menguasai soal-soal perbandingan kuantitatif. Tadi dari 6 soal tersebut sudah banyak kasus yang berbeda-beda dan bisa diselesaikan semuanya dengan menggunakan rumus OWH. Jadi di sini ada 3 soal, teman-teman bisa jawab dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Demikian materi yang bisa saya berikan, semoga teman-teman bisa paham ya. Nantikan video-video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang untuk selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.